Menarik sekali Aneka kalau kita lihat pada hari ini IHSG bergerak cukup impresif penguatannya sejalan juga dengan penguatan bursa saham Asia. Di tengah kalau kita lihat memang situasi geopolitik yang masih tidak menentu, meningkatnya ketegangan di Taiwan, tapi di satu sisi dari domestik ini tampaknya ada sejumlah data-data ekonomi yang cukup ciamik. Lalu apa saja sih sentimen-sentimen yang turut mendorong penguatan IHSG? Iya, Shell, ini memang kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini rata-rata di zona hijau ya, ada beberapa kali di zona merah tapi kemudian cepat sekali reboundnya. Memang cukup banyak sentimen-sentimen baik yang juga membawa IHSG bertahan di zona positif. Kita akan lihat beberapa sentimen yang menjadi market fokus kita akhir pekan ini. Tentu saja yang pertama dari rilis PDB kuartal 2 Indonesia yang melampaui ekspektasi baik dari pemerintah maupun dari konsensus CNBC Indonesia di 5,05 dan juga 5,17%. Tapi justru rilis BPS mengatakan PDB kuartal 2 menembus 5,4%. Pencapaian ini langsung direspon positif oleh investor. IHSG di zona hijau dan diprediksi oleh para analis juga akan membawa capital inflow semakin banyak lagi masuk ke Indonesia. Yang menarik adalah di kuartal 2 ini biasanya capaian pertumbuhan ekonomi ini tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan kuartal lainnya dalam setahun begitu ya Shell ini. Namun kuartal 2 tahun ini justru berbeda dan ini akhirnya jadi membangun harapan juga begitu di kuartal 3 dan kuartal 4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berpotensi lebih baik lagi. Dan capaian ini juga melepaskan Indonesia dari jerat resesi di mana di kuartal 1 tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat tercatat negatif juga ya Shell ini. Oke, ada optimisme nih terkait dengan pemulihan ekonomi di kuartal 2 kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain di saat justru ekonominya melambat bahkan terkontraksi, Indonesia justru menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup ciamik begitu. Kalau kita lihat juga memang tampaknya Indonesia diuntungkan oleh sejumlah faktor gitu ya. Misalkan windfall dari komoditas unggulan Indonesia yang harganya juga cukup melonjak imbas perang antar Rusia Ukraina dan juga ditopang oleh tampaknya daya beli masyarakat yang juga mulai pulih tercermin dari konsumsi rumah tangga yang berkontribusi cukup besar terhadap PDB Indonesia hingga lebih dari 50% dan pertumbuhannya bahkan melebihi dari PDB Indonesia itu 5,5% Aneka. Iya, luar biasa sekali ya. Dan satu lagi hasil rilis data ekonomi di hari ini yang menarik untuk dibahas juga Shell ini adalah cadangan devisa di bulan Juli yang sebenarnya berkurang lumayan, angka pengurangannya ini hingga 4,2 miliar dolar Amerika Serikat kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya dan ini menjadi yang terendah juga sejak bulan Juni 2020. Kita tahu juga bulan lalu memang dolar Amerika Serikat sempat menyentuh level 15 ribuan rupiah kalau Anda ingat ya Shell ini ya. Ini juga menjadi level terlemah rupiah dalam 2 tahun terakhir. Dan penurunan di Juli dipengaruhi intervensi Bank Indonesia melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah demi menstabilisasi nilai tukar. Dan pelemahan rupiah ini tidak terlepas juga dari peranan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang semakin agresif menaikkan suku bunga acuan. Kabar baiknya hari ini bahkan sampai di update terakhir kita lihat sedikit penguatan di rupiah begitu ya. Mungkin ini pengaruh karena PDB kita juga melebihi ekspektasi. Bahkan siang ini tadi sempat rupiah menguat ke 14.800-an terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian juga dengan mata uang lainnya seperti dolar Singapura, yen Jepang dan euro di mana terlihat ada penguatan rupiah meskipun memang tidak terlalu signifikan juga. Kedepannya banyak analis dan ekonom ini juga memprediksi pergerakan rupiah masih akan volatil bahkan hingga akhir tahun. Mungkin bisa menyentuh 15.500 rupiah per $1 Amerika Serikat Shell ini. Terutama bila terjadi resesi global dan juga berkembangnya konflik geopolitik di negara-negara lain seperti di Ukraina, Rusia yang masih terjadi sampai saat ini. Bahkan sekarang ada China dan Taiwan juga ya Shell ini. Ini juga menjadi faktor-faktor yang harus kita perhatikan untuk pergerakan rupiah ke depannya. Iya, nah kalau kita lihat memang CADEV di bulan Juli yang turun hingga 4,2 miliar atau bahkan ini menjadi 132 miliar terendah sejak Juni 2020. Tampaknya memang ini ada intervensi dari Bank Indonesia juga. Memang kayaknya amunisi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan belum langsung diambil, tapi terlihat dari CADEV kalau misalkan kita lihat memang pergerakan rupiah relatif terjaga begitu meskipun cukup mepet-mepet di 15.000 tapi dalam beberapa waktu terakhir cukup terjaga di bawah 15.000. Kalau misalkan kita lihat juga dibandingkan dengan mata uang lainnya depresiasi rupiah tidak begitu signifikan begitu ya Anaka ya. Tapi kalau misalkan kita lihat pada hari ini Anaka juga terkait dengan komoditas. Kalau kita lihat di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, kalau kita lihat ini harga minyak justru kembali terkoreksi. Seperti apa Anda melihatnya? Nah, betul sekali. Harga minyak ini kembali melanjutkan pelemahan Shell ini setelah kemarin juga sempat terkoreksi signifikan. Ini dipengaruhi kebijakan OPEC Plus yang juga akan menaikkan produksi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Bisa kita lihat juga penurunan harga minyak global ini akhirnya langsung direspon negatif oleh investor. Emiten-emiten migas di perdagangan akhir pekan ini terkoreksi melanjutkan pelemahan kemarin dan juga berpotensi masih
masih akan melemah juga di pekan depan. Kita akan lihat seperti apa harga minyak mentah ini kalau kita lihat dari Agustus 2021 dan 2022 terlihat ini ya grafiknya sempat menaik begitu ya Syal ini, lalu kemudian terjun ke bawah begitu. Ini juga bisa kita buktikan di emiten-emiten migas dalam perdagangan hari ini. Bahkan kalau kemarin ini penurunannya sudah cukup signifikan. Hari ini masih melanjutkan pelemahan tapi tidak sedalam pelemahan yang kemarin. Kita akan lihat di pekan depan seperti apa dan mungkin bisa Anda tanyakan juga nanti kepada para analis. Iya, nah tapi kalau kita lihat menariknya justru di tengah harga minyak mentah yang menurun, terutama di bawah $100, ini juga sebenarnya menguntungkan bagi supaya melandaikan inflasi begitu yang tinggi, yang memicu kenaikan inflasi yang sehingga memicu sejumlah bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuannya yang justru memperlambat perekonomian gitu. Dan kalau misalkan kita lihat juga, memang sejumlah faktor yang membuat harga minyak menurun ini karena adanya kekhawatiran ya Aneka terkait dengan perlambatan ekonomi, sehingga ini akan menurunkan permintaan terutama dari Amerika Serikat yang merupakan konsumen terbesar minyak dunia Aneka. Nah tapi kalau kita lihat di satu sisi lagi, kalau kita lihat dari segi korporasi begitu Aneka, misalkan kita lihat ini di tengah sejumlah emiten yang sudah mengumumkan kinerja keuangan yang ciamik, justru ini ada sejumlah emiten yang justru mendulang cuan nih. Seperti apa sih Anda melihatnya Aneka? Nah sayangnya cuannya ini tidak sepenuhnya dari kinerja mereka ya Syal. Ini kalau kita lihat ini justru berasal dari investasi mereka di sejumlah saham. Salah satu contohnya adalah Astra yang mencatat keuntungan atau cuan di saham GoTo hingga 3,7 triliun rupiah. Bahkan Telkom juga menyebut katanya sudah mendapatkan cuan juga di saham GoTo hingga 305 miliar rupiah. Bahkan Bukalapak ini juga katanya cuan di BBHI atau di Alobank ini mencapai 9,7 triliun rupiah. Jadi ini sebenarnya adalah keuntungan dari investasinya ya Syal ini. Kalau kita tarik mundur lagi dari kinerjanya sendiri sebenarnya terutama untuk perusahaan-perusahaan teknologi ini belum bisa terlihat begitu signifikan kinerjanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan masih merugi kalau bisa dibilang ya. Iya, cukup menarik kalau kita lihat karena ini kan mereka bukan perusahaan investasi begitu ya, tapi cuannya cukup impresif. Bahkan tadi seperti Aneka bilang perusahaan-perusahaan teknologi ini kan secara kinerja keuangannya kan justru merugi ya, tapi justru langsung berbalik menjadi untung gitu. Ini luar biasa sekali kalau misalkan kita lihat ya terkait dengan sektor-sektor utamanya di sektor teknologi ini Aneka. Terima kasih Aneka atas ulasan Anda yang cukup komprehensif. Demikian Market Focus kali ini.